Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kendi Suryakinanti dengan NIM K712117 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Sebelum masuk ke materi pembahasan, tujuan pembelajaran dari video ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami makna dari karakteristik negara Indonesia. 2. Memahami faktor dan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. 3. Mengetahui jati diri negara serta identitas atau ciri khas masyarakatnya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan faktor identitas nasional. 2. Identitas nasional Indonesia. 3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. 4. Proses berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu politik identitas. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Karakteristik identitas nasional. Identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka, identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk suatu bangsa. Jadi diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. 1. Faktor primordial yaitu faktor bawaan yang bersifat alamiah, melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor kondisional adalah keadaan yang memengaruhi terbentuknya identitas nasional, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu keadaan geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Yang kedua yaitu ekologi. Luas wilayah yang sangat luas membuat keadaan lingkungan di Indonesia bermacam-macam, tergantung keadaan geografis dan kebiasaan masyarakatnya. Demografi atau kependudukan saat ini di Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena peradaban kependudukan suatu negara yang dimana terjadi ledakan penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kemudian yang keempat yaitu sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menderita akibat penjajahan menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas warga masyarakat. Kemudian yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan luas akan berbeda dengan negara kepulauan. Selanjutnya yaitu unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Kemudian yang kedua yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, yang ketiga yaitu kebudayaan. Adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia, baik secara lisan, tulisan, gerakan, atau isyarat.
Faktor pembentukan identitas nasional bersama. 1. Primordial, meliputi kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral, dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau ideologi doktriner. Yang ketiga yaitu tokoh, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Yang kelima yaitu sejarah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka, pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Yang keenam yaitu perkembangan ekonomi, akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu kelembagaan, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 35 dan 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya yaitu 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD tahun 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa pasti memiliki identitas masing-masing. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa, sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Menurut Max Weber, dikutip dari Dharma Putra tahun 1988, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Yang selanjutnya yaitu proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, Prasasti Kedudukan Bukit. 2. Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1525. 3. Berdirinya organisasi Budi Utomo, dan yang keempat Sumpah Pemuda. Proses bernegara. Peristiwa penting dalam proses bernegara yaitu yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, namun juga politis. Identitas dalam konteks kebangsaan digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Politik identitas ini dapat bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasikan adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atau minoritas. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu identitas nasional merupakan suatu hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dengan negara yang lain. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa karena tak akan mungkin mampu menjaga sesuatu tanpa mengetahui sesuatu tersebut. Dari penjelasan ini dapat dikatakanlah bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Berikut ini adalah sumber materi yang digunakan untuk membuat materi pembahasan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.